turun dari tempat tidur. Ternyata Mas Al juga belum tidur. Ya meskipun Mas Al tidurnya membelakangin aku, tapi dia langsung noleh. Terus dia tanya aku mau kemana, ya aku jawab aku lapar. Lalu Mas Al bilang aku suruh tunggu aja di kamar. Mas Al yang mau ambilin makanannya. Ngapain? Aku lapar. Hah? Aku lapar. Aku mau makan. Jessica kan? Terus apa urusannya sama kamu? Ada? Enggak kan? Aku mau ketemu Jessica. Ada yang perlu aku bicarakan. Iya sayang, iya. Aduh, kok Nino ngomongnya gitu sih? Belum selesai ngomong juga. Sa? Jess, pagi. Ada waktu sebentar? Boleh saya ganggu? Iya, boleh no. Silakan. Saya juga kebetulan menelpon kamu, ada yang mau saya omongin juga. Pas banget. Memang ada yang ingin saya bicarakan, tapi empat mata bisa? Kenapa Nino bicara seperti ini ya? Kan jadi nggak enak ada Elsa. Ya, kalau gitu kita masuk aja ke ruangan saya. Silakan. Mohon maaf, tapi kalau bisa kita bicara empat mata aja, soalnya ini ada yang penting ingin saya sampaikan. Kenapa sih? Kalian mau bahas kerjaan kan? Atau mau bahas yang lain? Iya kan sudah disampaikan tadi kalau pembicaraan ini hanya empat mata. Nggak lucu juga kalau ada 6 mata di situ kan? Semoga aja mereka profesional. Tapi ini sebenarnya ada apa sih di antara Nino dan Elsa? Cari. Walaupun aku nggak tahu ya Pak, sakitnya Mama itu apa, tapi kalau sudah ngambil tes darah, terus mungkin ada penyakit yang Mama tutup-tutupin, kan aku juga sebagai anak aku khawatir. Mungkin gini Pak, aku sama Mas Al itu juga sama sekali tidak keberatan kalau memang harus merawat Mama. Atau bahkan bawa Mama ke rumah sakit luar juga nggak apa-apa. At least aku nggak mau semua yang fasilitas yang Mama dapetin ini sekarang tuh dari Pak Abimana. Aku tuh punya perasaan nggak enak. Aku bisa kok nyari sendiri. Aku bisa kok ngasih apapun buat kesembuhan Mama. Enggak, nah. Papa itu masih bisa kok ngurus Mama. Kalaupun Papa butuh sesuatu dari kamu, mungkin referensi dokter aja. Kalau kamu kenal dokter yang bagus, ya Papa akan minta nomor teleponnya. Untuk hal-hal lain Papa masih bisa kok. Jadi nggak usah khawatir. Untuk hal Abimana, Papa udah ngomong sama Elsa. Waktu itu Abimana sempat kirim pesan sama Elsa, mengabarkan kalau dokternya sudah tiba. Papa bilang sama Abimana untuk nggak usah kirim dokter lagi. Karena Papa juga udah minta nomor telepon dokternya. Jadi kalaupun Papa butuh dokternya, Papa akan telepon sendiri. Gitu. Papa juga nggak mau kita Nyusahin kan. bukan hanya nyusahin, hutang budi. Papa nggak suka kita berhutang budi sama orang lain. Apa yang bisa kita lakukan sendiri, ya kita lakukan sendiri. Dan Papa masih sanggup. Papa itu sekarang lagi menghargai waktu yang tersisa. Untuk Papa, Mama. Papa sekarang betul-betul ngerasa butuh Mama. Ya, anak-anak pergi ya tinggal Papa dan Mama di rumah. Jadi waktu yang ada itu betul-betul berharga buat Papa dan Mama. Papa makin bersyukur setiap kali ngeliat Mama. Setiap sholat,
ada makmum. Setiap selesai sholat, ada yang mencium tangan papa. Dan papa bisa mencium kening mama. Hal-hal itu yang membuat papa semakin menghargai waktu yang tersisa. Papa terima kasih sekali sama Allah yang sudah mengirimkan mama, kamu, Elsa. Tapi Papa jangan mikir yang aneh-aneh, ya. Semuanya kan baik-baik aja kok. Mama kan sehat, Mama kan selalu diberikan perlindungan sama Allah. Amin. Bahkan gak cuma Mama, Papa pun juga. Amin. Mama sama Papa akan selalu berdua, bahagia. Papa juga berdoa. Semoga kamu, Al, selalu mendapatkan kebahagiaan. Ya, Nak ya? Amin. Aku senang sih. Aku senang dan merasakan dan melihat cintanya Mama sama Papa begitu besar. Bahkan sampai tua. Aku, ya semoga lah. Semoga aku mengalami hal yang sama. Cinta itu sampai tua nantinya. Walaupun aku nggak tahu ya bagaimana kondisi Mas Al nanti. Aku juga nggak tahu apakah ingatan itu akan kembali lagi. Tapi Al masih berusaha mengingatkan. Dia selalu berusaha. Dia juga nggak mau buat aku kecewa. Ada beberapa hal yang dia lakuin sih, dan itu pun aku agak sedikit takjub juga sama dia. Apa? Malam-malam kan aku lagi lapar banget, jadi susah untuk tidur. Ya aku terpaksa bangun deh, turun dari tempat tidur. Ternyata Mas Al juga belum tidur. Ya meskipun Mas Al tidurnya membelakangin aku, tapi dia langsung noleh. Terus dia tanya aku mau kemana, ya aku jawab aku lapar. Lalu Mas Al bilang aku suruh tunggu aja di kamar. Mas Al yang mau ambilin makanannya. Ngapain? Aku lapar. Hah? Aku lapar. Aku mau makan. Jam segini. Udah, duduk di sini. Saya yang ambilin makanan. Udah nggak apa-apa Mas, biar aku aja yang ambil sendiri. Saya aja udah. Udah aku aja. Bisa nurut nggak? Aku aja. Bisa nurut enggak? Diam di sini. Aku sih nggak tahu ya Mas Al itu sadar atau enggak dia ngomong kayak gitu. Tapi kan dari dulu aku memang suka ngeyel sama Mas Al, dan selama amnesia ini Mas Al juga berapa kali ngomong kayak gitu. Mungkin ingatan alam bawah sadarnya sebetulnya kayak pelan-pelan muncul kali ya Pak. Tapi terus aku nggak bisa lah diam. Aku mendik-mendik aja keluar dari kamar. Kayaknya Masal mau manggil Kiki, tapi terus nggak jadi. Mungkin Masal nggak enak ya, karena udah malam banget. Kiki juga pasti udah tidur. Aku nggak tahu Masal ingat apa enggak, tapi dulu aku pernah kelaparan dan Masal buatin aku mie instan. Jadi nggak tahu dia buat mie instan itu sekarang. Apa karena ingatannya dulu atau karena dia cuma lihat ada mie instan doang. Terus aku liatin, dulu itu kan dia nggak bisa masak ya. Nah malam itu, Masal bisa aja tuh masak mie instan.
Kok pintu kebuka? Perasaan saya tutup kan? Din. Din. Mie-nya udah jadi. Mie-nya udah jadi. Mie-nya udah jadi. Jadi makan nggak? Maaf lama ya. Kau buatin aku mie instan. Iya. Mau buat yang lain nggak bisa. Kamu kayaknya udah mulai inget deh. Soalnya apa? Dulu kamu itu juga pernah buatin aku mie juga. Oh ya? Pas aku lagi hamil kan itu lagi suka ada lapar-laparnya gitu kan. Habis makan lapar lagi. Terus jadi aku lapar tengah malam, terus kamu buatin aku mie kayak sekarang. Ya mungkin ingatan di alam bawah sadar saya mungkin. Mungkin kali ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Panas. Oh iya. Sini panas. Jangan pegang. Sini panas. Panas. Kamu mau bagi kan? Gak boleh. Tadi yang sama suapin ya udah. Kamu yang lapar, Andin. Tumpah. Jadi saya makan ya. Kamu dulu. Oh, panas. Enak kan? Jangan ngecap kalau makan. Itu sih. Nah, aku coba bisa selalu berdoa semoga nanti cinta itu sampai tua masih selalu ada. Seperti cintanya mama sama papa. Amin. Amin. Bapak doakan ya nak ya. Papa masih bisa merasakan cinta kalian berdua tuh kuat. Meskipun Al amnesia, tapi Papa masih bisa ngerasain itu. Ya, yang lucunya adalah Al ini jatuh cinta sama orang yang sama. Tapi buat dia baru. Jadi lucu. Aku pun juga sih, Pak. Aku juga senang. Masa udah balik perhatian lagi, posesif lagi. Ya walaupun masih kaku dan gengsi ya. Itu masalah. Ya bilangnya jangan kaku-kaku lah. Tenang, Elsa. Lo harus tenang. Lo itu nggak perlu emosi, Sa. Apalagi cemburu ngeliat mereka. Ingat, lo sama Nino nggak ada hubungan apa-apa lagi. Bahkan lo seharusnya udah nggak mikirin Nino. Dia mau sama siapa.